Di video kali ini, Admin akan mendongeng sebuah film bertema dewa-dewa Nordik berjudul Mortal yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang secara tidak sadar kalau dirinya adalah keturunan dewa Thor. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan Erik Jamet Brekland, seorang keturunan Norwegia Amerika yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya dan selama bertahun-tahun ia berkeliaran di hutan Norwegia dengan kondisi kaki yang terluka. Setelah perjalanan panjang, Erik memutuskan untuk membangun tenda di tengah hutan dan beristirahat di sana. Ia lalu mencoba membuka kaleng sarden, tetapi jerunya kopong sehingga Erik pun merasa ngelih. Pada malam itu, saat Erik tertidur, Erik tiba-tiba mengalami mimpi basah. Ia pun menjadi tidak stabil secara emosional dan entah bagaimana pohon-pohon di luar tenda mulai terbakar. Di pagi harinya, ketika Erik terbangun, ia mendapati kalau setiap pohon di sekitarnya memang sudah terbakar. Tetapi anehnya, Erik dan tendanya sama sekali tidak terbakar. Meskipun begitu, luka bakar di kakinya Erik semakin parah. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kota terdekat mencari obat. Setibanya di sana, Erik menyusup ke sebuah klinik dan mencuri beberapa obat untuk menyembuhkan lukanya. Setelah mengobati lukanya dengan alkohol, Erik menyadari bahwa dirinya terlihat sangat jamet. Ia pun segera mengambil gunting dan mulai memangkas rambutnya, sehingga kini Erik pun terlihat lebih tampan dan lebih baik, namun agak mulet. Erik lalu melanjutkan perjalanannya yang tanpa arah ke arah sana. Saat di tengah jalan, tiba-tiba mobil sedan yang ditumpangi oleh para remaja Badung berhenti di dekat Erik dan mencoba berbicara tentang kemana perginya Erik. Namun, karena Erik enggan menjawab dan malah nguyur ke arah suketan, salah satu remaja bernama Ole Teeng pun marah dan mulai mengganggu Erik. Erik memperingati si Ole agar tidak menyentuhnya lagi, atau jika tidak, maka Ole akan terbakar. Ole yang pamannya seorang polisi pun menghiraukan Erik dan malah menantang Erik dengan sengaja meraih jaketnya. Dan benar saja, di saat itulah tiba-tiba Ole langsung merasakan sakit di bagian tubuhnya dan langsung meninggal di tempat. Sedang Erik segera lari ke arah hutan untuk meninggalkan jejak. Tetapi bukannya masuk lebih dalam ke arah hutan, Erik malah sendehan di tempat perhentian bus, sehingga polisi yang memang sedang mencari Erik atas pembunuhan Ole dengan mudah menangkapnya. Di keesokan harinya, kita kemudian diperlihatkan dengan seorang psikolog bernama Christine yang sedang mengalami sedih bahagia setelah mendengar kabar pasiennya telah tewas bundir. Hal ini pun membuat Christine merasa tidak berguna dengan apa yang sudah ia lakukan kepada pasiennya. Christine yang hendak pulang kemudian ditelepon oleh kepala kepolisian setempat bernama Hendrik yang meminta untuk datang ke kantor polisi. Sesampai di sana, Hendrik membawa Christine ke ruang interogasi untuk menangani seorang pria yang diduga membunuh seorang anak muda. Siapa lagi kalau bukan Erik? Gak cuma itu, Hendrik juga mengatakan kepadanya bahwa Erik merupakan tersangka dalam insiden kebakaran di rumah pertanian yang menewaskan 5 orang 3 tahun yang lalu. Christine kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut. Di situ Christine awalnya agak bingung karena dari tadi Erik hanya duduk di pojokan. Namun setelah memberanikan diri untuk mendekati Erik, akhirnya Christine berhasil membuat Erik mau duduk di kursi dan mulai berbicara tentang Ole. Erik mengaku kalau Ole yang memulai, sampai akhirnya
sesuatu yang mengerikan terjadi kepada Ole. Erik juga mengaku kalau dirinya mengalami kelainan seperti memiliki kekuatan super yang tak dimiliki oleh manusia biasa. Dan untuk mempermudah pembicaraan keduanya, Christine pun meminta Henrik untuk melepaskan borgol Erik. Bersamaan dengan itu, Henrik mendapatkan kabar kalau ayah Ole sekaligus adik Henrik bernama Bjorn datang ke sini untuk meminta keadilan. Henrik pun menemui Bjorn yang memohon agar dirinya bisa melihat Erik. Namun melihat kondisi Erik yang sedang diinterogasi, Henrik pun menolak. Hal ini tentu saja membuat Bjorn kecewa dan akhirnya memilih untuk pulang. Setelah dilepas borgolnya, Erik akhirnya mengakui bahwa dirinya menjadi penyebab terbunuhnya orang-orang di pertanian yang ternyata adalah kerabatnya sendiri. Dan untuk membuktikan kalau dirinya memiliki kekuatan, Erik pun menunjukkan kekuatan supernya dengan mengambil air dari gelas. Melihat kelebihan Erik yang di luar nalar, Christine pun meminta penjelasan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Erik. Tetapi Erik justru tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Erik entah mengapa mulai membakar meja hanya dengan menggunakan tangannya. Dan di saat yang sama, tiba-tiba suara helikopter terdengar sangat keras. Hal itu pun membuat Erik tidak terkontrol dan mulai membakar ruangannya. Dari situlah Christine menyimpulkan bahwa emosinya adalah pemicu keluarnya kekuatan Erik. Ia pun mendekati Erik dan menasihatinya tentang cara untuk mengendalikan kekuatannya. Mendengar kata-kata dari Christine yang sangat sendu, Erik akhirnya berhasil mengendalikan emosinya dan menghentikan kekacauan. Bersamaan dengan itu, helikopter yang baru saja tiba ternyata membawa orang-orang dari kedutaan AS yang datang untuk membawa Erik kembali ke Amerika. Orang-orang itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Hathaway. Christine lalu memperingatkan mereka untuk tidak membawa Erik dengan helikopter karena terlalu berbahaya. Meskipun begitu, Hathaway bersikeras ingin menggunakan heli agar lebih cepat. Dan untuk mencegah Erik tumbuh emosional, Hathaway pun memberikan Erik obat bius dengan dosis maksimum. Setelah Erik turun, ia pun diangkut menggunakan helikopter. Namun saat di tengah penerbangan, Erik tiba-tiba terbangun. Ternyata selain memiliki kekuatan super, Erik juga memiliki tubuh yang kuat terhadap bius maupun racun. Terbangunnya Erik tentu saja membuat orang-orang mulai panik bahagia. Gak cuma itu, cuaca yang tadinya cerah entah mengapa tiba-tiba berubah menjadi badai petir dahsyat. Petir itu kemudian menyambar helikopter yang menyebabkan helikopter itu kehilangan daya dan jatuh ke danau. Dalam posisi tenggelam, Erik menyadari kalau dirinya entah mengapa bisa bernapas di dalam air. Ia lalu menggunakan kekuatannya untuk membakar sabuk pengaman. Gak cuma itu, Erik juga menyelamatkan Hathaway dan membawanya ke tepi danau. Setelah Hathaway tersadar, Erik bergegas pergi dari lokasi kejadian. Gak lama setelah Erik pergi, tim SAR memulai operasi pencarian, di mana mereka berhasil menemukan 3 mayat yang tenggelam. Di sisi lain, Christine melihat berita tentang kecelakaan helikopter yang disebabkan oleh Erik. Tanpa pikir panjang, Christine pun segera bergegas ke tempat kejadian. Namun saat hendak pergi, Erik tiba-tiba muncul sendiri. Menyadari Erik adalah buron dan Christine masih ingin mencari tahu tentang banyak hal Erik, maksudnya banyak tentang Erik, ia pun memutuskan untuk membawa Erik ke kabin temannya yang berada di tengah hutan. Sesampainya di kabin itu,
Erik mengungkapkan bahwa dirinya menerima kekuatan di pertanian, di mana pada saat itu Erik entah mengapa ada yang menariknya ke dalam dimensi lain dan melihat sebuah pohon besar yang sangat indah. Sementara itu di rumah sakit, Hathaway menunjukkan Hendrik bukti yang mengungkapkan kemampuan Erik untuk mengendalikan cuaca yang menyebabkan helikopternya wawah. Menyadari kekuatan Erik bisa membahayakan orang di sekitarnya, Hathaway pun meminta Hendrik untuk menemukan Erik segera mungkin. Di keesokan harinya, Christine menerima telepon dari temannya yang mengetahui kalau Christine telah menyembunyikan seorang penjahat. Ia pun minta Christine untuk menyerahkan Erik ke polisi, atau jika tidak, maka Christine akan ikut menjadi buron. Gak lama kemudian setelah Erik terbangun dari tidurnya, Christine menjelaskan saran temannya itu kepada Erik dan minta maaf karena harus membawa Erik ke kantor polisi. Saat keduanya hendak pergi, Christine tiba-tiba memeluk Erik dan menyadari bahwa Erik memiliki perasaan terhadap dirinya. Pelukan itu juga membuat Erik merasa senang dan entah mengapa tiba-tiba hujan turun disertai pelangi di mana-mana. Hal ini pun membuat Christine ragu karena dalam posisi ini Christine juga mulai suka dengan Erik. Alhasil, Christine pun berubah pikiran dan memutuskan untuk membawa Erik kembali ke pertanian guna memahami asal-muasal kekuatan tersebut. Selama perjalanan, keduanya menaiki kapal feri, di mana di situ teman-teman Christine dan juga Hendrik terus-terusan menelpon Christine. Karena tidak ingin mereka menemukan Erik, Christine pun membuang teleponnya ke danau. Singkat cerita, saat mereka tiba di pom bensin, Christine mengetahui bahwa polisi sedang mencari Erik karena dia telah menjadi tersangka atas kecelakaan helikopter. Christine pun segera mencari Erik yang ternyata sedang melihat ke arah langit di sekitar pom bensin. Setelah keduanya melanjutkan perjalanan, Erik bercerita kalau tadi dirinya seperti masuk ke dunia lain, di mana ia melihat pohon besar yang menembus cakrawala untuk kedua kalinya. Beberapa saat kemudian, saat melintasi si tinjau luwik, Christine mencoba menyalip truk besar di depannya. Namun karena mobilnya belum diservis, keduanya pun hampir menabrak mobil. Hal ini tentunya membuat Erik panik dan tiba-tiba mengeluarkan petir yang menghancurkan mobil mereka. Tapi anehnya, petir itu tidak melukai Christine. Si pengemudi truk bernama Bagong kemudian menggayami mereka berdua karena hampir melibatkan kecelakaan. Namun setelah Christine menjelaskan kalau Erik sedang sakit, si Bagong pun memberi mereka tumpangan. Tak lama setelah mereka pergi, Hendrik dan Hathaway tiba di lokasi kecelakaan. Di situ Hathaway menyatakan bahwa Erik tidak diizinkan untuk mencapai kota. Hathaway pun meminta Hendrik untuk mengirim pasukan khusus guna mencegah Erik di jembatan Hardanger. Setelah berkendara beberapa menit, akhirnya Christine, Bagong, dan Erik sampai di jembatan Hardanger. Namun, saat mereka berada di tengah jembatan, si Bagong melihat kalau polisi telah memasang penghalang. Menyadari bahwa Erik adalah pria yang dicari oleh polisi, Bagong pun langsung turun dari truknya dan lari ke arah kumpulan polisi. Sedang Erik dan Christine akhirnya memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi. Namun di tengah itu, salah satu polisi memiting Christine yang tentu saja membuat Erik marah besar. Dari situlah Erik mulai kehilangan kendali sehingga awan gelap mulai datang disertai oleh petir. Petir-petir itu lalu mulai menyambar jembatan, sedang Erik merasa kesakitan karena belum bisa mengontrol kekuatannya. Christine kemudian mencoba mendekati Erik untuk mengendalikan emosinya. Tapi di detik itu juga petugas polisi terus berjalan ke arah mereka, sehingga Erik pun menggunakan kekuatannya untuk membuat pagar petir.
karena terlalu banyak mengeluarkan energi, Erik pun jatuh pingsan dan badai seketika mereda. Henrik dan Kristin kemudian membawa Erik ke rumah sakit Ulvik. Sedang stasiun berita di Norwegia mulai meliputi tentang insiden jembatan, di mana sebagian penduduk asli Norwegia mulai meyakini kalau Erik adalah dewa, karena bisa mengendalikan badai petir. Beberapa dari mereka juga mengeklaim kalau Erik ini adalah dewa Thor. Setibanya di rumah sakit, Erik yang tubuhnya penuh luka bakar kemudian dimasukkan ke dalam mesin MRI untuk mengetahui sumber kekuatan Erik. Namun, saat proses pemindaian dimulai, Erik mulai terbangun dan secara tidak sengaja menghancurkan mesin dengan kekuatannya. Kekuatan itu juga menyebabkan listrik di rumah sakit padam, sehingga memperburuk keadaan puluhan pasien. Di saat itu juga, seorang perawat muncul, mengabarkan bahwa seorang anak laki-laki mengalami serangan jantung dan membutuhkan perawatan langsung. Menyadari listrik di RS ini tak ada, Erik pun bergegas menuju ke ruang ICU untuk menolong anak itu. Namun di tengah jalan, Erik tiba-tiba dicegat oleh Bjorn, ayahnya Ole. Bjorn kemudian mengarahkan pistolnya ke Erik dan meminta pertanggungjawaban Erik atas kematian putranya. Erik pun minta maaf dan mengaku kalau dirinya sudah memperingati Ole, tapi Ole ora peduli. Erik juga memohon agar membiarkan dirinya menyembuhkan seorang anak yang kini sedang sekarat. Mendengar hal itu, Bjorn pun akhirnya sadar dan melepaskan semua dendam di dalam hatinya. Sesampainya di ruang ICU, Erik mulai menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali anak laki-laki itu. Dan hanya sekali kendet saja, si anak tiba-tiba terbangun dari sekaratnya. Gak cuma itu, si anak juga langsung sembuh dari penyakitnya. Setelah aksi heroiknya ini, Erik pun menjadi populer dan banyak orang berdatangan ke rumah sakit untuk memohon agar Erik mau memegang tangan mereka dan menganggap kalau Erik ini adalah dewa. Setelah itu, Henrik dan Kristin membawa Erik ke pertanian guna mencari tahu asal-usul Erik. Di dalam perjalanan, Henrik menyerahkan buku mitologi Nordik kepada Kristin dan meminta Kristin membaca halaman tentang Thor dengan palunya Mjolnir. Di halaman itu menjelaskan bahwa setelah Thor dan dewa-dewa lain meninggal di insiden Ragnarok, anak-anak Thor membangun sebuah pertanian untuk menyimpan semua peninggalan Thor. Dari situlah Kristin dan Henrik mulai percaya kalau pertanian yang dibakar oleh Erik adalah pertanian yang dimaksud dalam mitologi tersebut. Sedangkan Erik itu sendiri adalah keturunan Dewa Thor. Singkat cerita, ketiganya lalu sampai di pertanian yang sudah terbakar. Di sana, mereka menemukan sebuah rune di mana Erik berlutut dan tidak dapat bergerak. Henrik pun percaya bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bawah rune ini. Ia pun kemudian memanggil tim penggali untuk menggali rune tersebut. Sementara itu, Hathaway dan tentara AS tiba di lokasi pertanian secara diam-diam untuk memantau apa yang Erik lakukan. Hathaway yang orangnya tak tahu diri lalu menginstruksikan para tentara agar membunuh Erik jika Erik mulai mengeluarkan kekuatannya. Setelah penggalian selesai, Henrik dan Kristin masuk ke dalam sebuah goa di bawah pertanian, di mana di situ banyak batu rune Norse kuno beserta ukiran khas dewa-dewa Nordik. Gak cuma itu, mereka juga menemukan ukiran YGG Drasil, yaitu pohon besar yang menggabungkan 9 dunia, termasuk Asgard. Setelah Henrik dan Kristin memeriksa tempat itu, kini Erik yang turun ke goa. Siapa tahu Erik menemukan Mjolnir milik Thor sesuai dengan isi cerita Nordik. Erik, follow the walkway.
Erik lalu mulai masuk ke dalam goa, di mana di situ Erik menemukan sebuah peti kuno. Erik pun minta salah satu pekerja untuk membantunya membuka peti itu. Dan setelah peti terbuka, Erik meminta para pekerja untuk keluar dari goa. Di dalam peti itu, Erik menemukan sarung tangan Thor, ikat pinggang, dan palu Mjolnir. Erik kemudian memakai barang-barang tersebut, dan di saat itulah tiba-tiba sebuah petir menyambar dari langit. Tetapi kali ini petir itu tidak melukai Erik, karena ternyata palunya menyerap semua energi dari petir. Ketika Erik keluar dari goa, para warga yang percaya Erik adalah dewa mulai berdatangan. Sedangkan Christine segera mendekati Erik untuk mengucapkan selamat, karena sekarang Erik adalah keturunan dewa Thor. Namun bersamaan dengan itu, Hathaway malah memerintahkan penembak jitu untuk membunuh Erik. Sayangnya, peluru itu meleset dan malah mengenai Christine sampai membuatnya terbunuh. Melihat Christine terbunuh, Erik pun mati-matian mencoba untuk menghidupkannya kembali. Tetapi sayangnya, ia gagal. Erik kemudian menjadi marah dan murka. Ia langsung menggunakan Mjolnirnya untuk menciptakan badai besar dan dengan kejam menyerang orang-orang di dekat pertanian. Di akhir film, seorang reporter menyatakan bahwa badai di pertanian telah menyebabkan banyak korban jiwa, sedangkan Erik entah mengapa hilang secara misterius, dan film pun bersambung. Oke, itulah alur cerita film Mortal. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama.